Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam wabarakatuh. dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu hebat yang ada di mana saja di Nusantara ini, kembali di kegiatan Lontara. Kita pada kali ini, pada malam hari ini, eh, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan Mulai nih, bukan Pak Arif. ya. Bapak Ibu dapat akan Bapak Tri Gusma Putra. Beliau adalah kepala SMK Negeri Kota Kampar ya, Pak Tri. Ya, Kota Kampar. Beliau lahir tanggal 18 Agustus 1974 di Pematang Siantar dan status beliau sudah menikah. Iya. Kemudian riwayat pendidikan SD Negeri 10428 Bernit, SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, SMA Negeri Lubuk Pakam, D1 Komputer di Trikom, kemudian S1 IKIP Medan, jurusan Pendidikan Kimia, kemudian S2 UPI Bandung, Pak. Program Studi Pendidikan Kimia 2. Kemudian yang terakhir program keahlian ganda multimedia. Nah, melihat riwayat pendidikan beliau ini luar biasa. Ya. Kemudian pengalaman kerja beliau guru kimia dan multimedia, kepala laboratorium kimia di SMK Negeri 1 Bengkayang, tutor bimbingan belajar di bimbingan belajar Bima, belajar ya dan Prima Gama. Terakhir kepala SMK Negeri Sebentar. 1 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ya, kemudian keterampilan profesional ada Microsoft Office, desain grafis, video editing, keterampilan lainnya musik, website, programming, dan penghargaan dan sertifikat yang didapat oleh beliau yaitu Guraru Award 2011 dan 2013, kemudian Guru Kimia Berprestasi Championship 2015, kemudian Guru SMK Berprestasi Riau 2015. Sertifikatnya yaitu sertifikat pelatih nasional IGI, pelatihan dari Semolek, pelatihan Sagus Sanok, Sagus Amblok, Sagus Sabot, Sagus Salim, Sagus Satkal, dan Sagus Saku, dan pelatihan dari Nusantara. Oke, saya rasa itu sedikit dan daripada beliau dan bangga rasanya bisa mendampingi Bapak Tri Gusma pada malam ini dalam kegiatan Lontara. Ya, kemudian kegiatan kita malam ini terkait dengan editing video hanya dengan menggunakan Android. Ya, hanya menggunakan Android. Jadi mungkin ada teman-teman sedikit apa ya, sedikit agak risau bagaimana sih sebenarnya membuat video hanya dengan menggunakan Android. Kita tidak perlu atau tidak terlalu berpikir jauh bagaimana menghadirkan aplikasi dan lain sebagainya. Dan malam hari ini akan dibahas oleh narasumber kita Bapak Tri Gusma Putra terkait dengan materi kita. Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan
Lontara ini setelah narasumber kita memaparkan materi, silakan bisa memberikan pertanyaan. Ada dua cara, yaitu bisa menggunakan raise hand, kemudian atau bertanya langsung kepada narasumber kita. Kemudian yang kedua, bisa menuliskan di kolom chat nantinya, akan dicek, kemudian akan dibagikan. Dua cara itu, Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau komunikasi langsung dengan narasumber. Untuk saya persilakan. Udah. Sarah. Oke, dilanjut. Silakan. Jelas Pak Aris? Jelas. Jelas. Saya pakai handphone aja ini Bapak Ibu narasumber peserta hebat ini. Saya pakai handphone saja. Silakan Oke. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 7 sudah standby. Kita diberi kesempatan untuk sharing pembuatan video pembelajaran dengan Android. Salam kenal untuk semuanya. Saya dikenal dengan panggilan Pak Tri. Saya seorang guru. Tadi sudah diperkenalkan. Saya guru kimia di SMK Negeri 1 Bangki. Mulanya sekarang saya ngajar, pindah tugas, diamanahkan selama 2 tahun ini sebagai kepala sekolah. Terima kasih yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya kira tidak memperpanjang mukadimah. Kita lanjut saja. Jelas Pak ya? Jelas Pak Tri, jelas. Silakan lanjut Pak. Saya share materi saya. Screen. Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Saya di Provinsi Riau dipercaya sebagai Ketua Bidang IT IGI. Saya sebenarnya punya kanal, di 2 tahun ini jujur saya sampaikan tidak aktif. Tapi di dunia offline sering berbagi dengan rekan-rekan guru-guru di Riau. Sebelum saya sampaikan materinya, saya perkenalkan dulu kanal saya, Bapak Ibu mohon izin. 1 guru, 1 video inovasi digital, yang sering disebut juga Sagu Safit. Tujuannya Bapak Ibu dengan kanal ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran. Bisa dengan menggunakan laptop maupun smartphone atau Android. Manfaatnya kita sebagai tenaga pendidik, ya kita mampu membuat video-video pembelajaran, dan kita juga sebagai tenaga pendidik diharapkan bisa membuat inovasi-inovasi yang digital untuk pembelajaran kita di kelas. Dari IGI Provinsi Riau, kami coba berbagi dan terus berbagi kepada rekan-rekan guru-guru di Riau. Di sini kami melatih bagaimana guru-guru di Riau khususnya kemampuannya meningkat dalam penguasaan TIK. Pengalaman kami di Riau masih banyak, memang guru kita yang masih belum menguasai teknologi.
Tapi alhamdulillah perkembangannya saya perhatikan beberapa tahun ini sudah cukup baik ya, banyak sekali walaupun dengan biaya sendiri teman-teman itu mau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh komunitas-komunitas baik di Gisada, komunitas-komunitas lainnya seperti di Lontara ini dan di Telegram, di WA dan lain-lain ya. Targetnya sebenarnya kita sama-sama menyadari guru-guru kita di Indonesia bagaimana bisa membuat video-video pembelajaran dan bagaimana kita guru-guru di Indonesia bisa mengembangkan inovasi-inovasi baik itu secara digital pembelajaran. Jadi nanti ditunjukkan oleh karya-karya yang bisa ditunjukkan oleh guru-guru kita. Outputnya atau produk akhirnya dari kanal yang saya miliki itu video-video pembelajaran dan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Untuk video-video pembelajaran ini kita menggunakan baik itu laptop maupun smartphone. Untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran 2020 ini kami dapat ilmu baru sebenarnya, tapi mungkin sekilas info Bapak Ibu. Itu ada quiz Word interaktif, bagaimana kita bisa membuat quiz dengan Word, Microsoft Word dengan menggunakan Visual Basic. Ya. Kita fokus kepada software yang digunakan untuk kali ini yaitu KineMaster. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah, mungkin ada yang sudah belum. Baik, kita bahas secara umum. KineMaster ini aplikasi berbayar Bapak Ibu yang bisa di-download di Play Store. Itu Bapak Ibu bisa coba nanti cari di Play Store untuk memasangnya di handphone dan bisa menggunakan bagaimana membuat video pembelajaran itu dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Saya kira pengenalan Sagu Sapit secara umum saya sudah sampaikan. Bapak Ibu yang mungkin ada paket internetnya yang lancar, Bapak Ibu sini sudah saya buatkan contoh. Sebenarnya contoh video pembelajaran ini saya gunakan pada ajang lomba kemarin itu 2019. Aris mungkin ikut juga itu Sahabat Rumah Belajar. Itu kita menggunakan aplikasi kalau di laptop itu Filmora atau yang lainnya. Mau belajar benar namanya itu memberikan materi yang mungkin saya sampaikan hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham, mungkin ada yang belum. Baik, kita bahas pelan-pelan nih Bapak Ibu. Kita jelaskan secara teoritis dulu, nanti baru kita mungkin bisa praktek. Ya, ini link contohnya Bapak Ibu. Bisa dicoba, itu video pembelajaran sederhana yang tahun kemarin masuk 30 besar di Riau, tapi belum masuk juaranya ya Bapak Ibu. Itu banyak kekurangan pastinya. Pembuatan video pembelajaran dengan Android. Aplikasinya sederhana Bapak Ibu. KineMaster ini bisa di-download di Play Store. Bapak Ibu nanti mungkin bisa di-share oleh Ibu Maisuri. Saya sudah share atau linknya. Baik itu materi malam ini, videonya dan aplikasinya. Itu sudah bisa mungkin nanti di-share oleh Ibu Maisuri nanti atau Pak Aris. Bapak Ibu, KineMaster itu setelah dipasang di handphone, tampak tampilan layar seperti yang tampil di layar, itu bisa kita buat tanda tambah. Kalau aplikasi yang lama itu Project Assistant dan MT Project. Kalau ini baru, kita klik itu Project Assistant. Ya Bapak Ibu. Nanti setelah diinstal Bapak Ibu itu ada media browser. Ada layar, ada audio, ada
voice. Media browser itu untuk menambahkan media-media berupa gambarkah atau video atau audio. Jadi itu untuk layer yang pertama. Kalau kita mau nambah layer yang kedua itu kita klik layer nanti. Ya di situ nanti ada pilihannya. Nanti kita cobakan Bapak Ibu. Kalau audio ini adalah audio suara ya. Saya masukkan MP3 kepada apa kita namanya video yang akan kita buat. Kalau voice itu Bapak Ibu kita bisa merekam. Ya, pengalaman kemarin sederhana, saya rekam suara saya ya, mungkin bisa diedit suaranya atau direkam di voice. Nah, ini ada timeline. Ini ada batasannya ya. Penunjuk waktu ke berapa. Jadi nanti itu time-nya, waktunya. Misalkan kita masuk ke layar gambar, time-nya sampai ke berapa. Penunjuk waktu ke berapa kamu menyorot videomu. Bapak Ibu nanti penasaran bisa coba ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini guru-guru hebat, sudah pernah nyoba, ya, sudah pernah menghasilkan produk-produk video yang bagus saya kira. Untuk menunjukkan total durasi video ya itu. Kalau di Sahabat Rumah Belajar kemarin, saya ingat itu video yang baik itu sebenarnya tidak lama-lama ya Bapak Ibu. Katanya maksimal 7 menit gitu. Ya. Kalau lewat dari itu mungkin penilaian kurang ya oleh pihak Pustekomnya. Kita berusaha membuat video yang semenarik mungkin itu sekitar di bawah 7 menit. Ya, layar tampilan dari timeline project kamu ini ya, nampak layar tampilannya. Ya, seperti tampak pada layar ya. Itu layarnya belum dimasukkan. Kalau yang tombol adalah warna merah ini itu menjalankan videonya. Begitu kita udah masukkan gambar itu kita klik play-nya seperti tombol biasa play itu akan jalan. Ya Bapak Ibu play-nya untuk menjalankan videonya. Nah, seperti yang tombol ini itu ada paket data, itu biasanya kalau pengalaman saya kalau ada paket gratis atau wifi gratis saya bisa download itu aset-asetnya ya. Ya lumayan juga Bapak Ibu. Ya bisa kita download aset-asetnya yang bagus-bagus di sana. Ya untuk memperindah video-video pembelajaran yang akan kita buat. Ya, biasanya kalau saya menggunakan handphone di sekolah, itu biasanya kalau ada wifi gratis di sekolah, saya akan gunakan mendownload aset-aset itu. Kalau ada tombol yang di atas, sudut kanan atas itu untuk keluar ya dari project. Ya, seperti biasa pintu keluarnya. Berikutnya, kita jelaskan satu-satu. Kalau media browser itu tempat video atau foto kamu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau diklik media browser itu nanti di situ akan terbuka tempat video kita atau foto-foto kita atau gambar-gambar kita itu bisa kita masukkan ke dalam timeline-nya. Ya Bapak Ibu. Berikutnya itu layer. Jadi layernya cukup banyak Bapak Ibu bisa ditambah. Jadi layar pertama misalkan layernya dalam bentuk gambar gitu ya, yang pengalaman saya. Nanti layar kedua bisa dimasukkan video gitu. Layar ketiga juga bisa dimasukkan suara. Jadi ini kemampuan kita mengeksplor ya layar-layar ini. Nanti kita buka pelan Bapak Ibu. Ya. Di sini lapisan-lapisan ini ada media, bisa video, bisa gambar, efek overlay, stiker. Nah, stiker dan efek overlay ini bisa kita download tadi yang di aset tadi. Ya Bapak Ibu ya. Teks, bisa masukkan teks, bahkan teks ini bisa kita download jenis-jenis huruf yang lainnya gitu. Tambahan-tambahan huruf yang mungkin banyak sekali pilihannya. Dan handwriting, bisa penulis ya, dengan tangan. Jadi Bapak Ibu yang di bawah, di kanan itu audio, tadi saya jelaskan sedikit. Kalau ada yang merah itu
tempat kita menambahkan efek suara atau musik atau efek suara pada video kita. Jadi audio itu kita bisa masukkan ke video kita nantinya. Saya pernah juga membuat video suaranya yang tidak bagus, akhirnya saya rekam lagi, saya masukkan itu dengan voice over nanti. Ya, misalkan suaranya ada, kita bisa hilangkan, kita volumenya kita kurangin, nanti kita coba rekam lagi dengan suara langsung, bisa untuk narasi atau dubbing ya istilahnya. Itu bisa kita isi suara kita ya Bapak Ibu ya, secara umum. Kalau icon di tengah ini adalah icon untuk mengambil foto dan video langsung dari KineMaster. Tapi pengalaman kemarin para narasumber dari Pustekom menyampaikan sebaiknya jangan digunakan gitu informasinya. Mungkin dari rekan-rekan mungkin bisa membantu saya nanti kenapa kok bisa tidak digunakan itu. Tapi pengalaman kita memang ya ini kan kurang bagus. Bagus kita ambil dari kamera langsung. Ya nanti baru kita masukkan dari media browsernya. Ya ini tadi dari narasumber yang kami dapat ilmunya itu dianjurkan tidak menggunakan yang di tengah itu Bapak Ibu. Ya. Karena itu merekam langsung kamera atau itu pakai camcorder yang merekam. Secara umum itu Bapak Ibu ini yang garis di sebelah kiri itu ada undo dan redo-nya. Ya, fungsinya mengembalikan editing kamu sebelum atau sesudah. Jadi sama dengan di program-program lain, kalau salah bisa undo, bisa redo gitu. Ya bisa dicoba-coba. Kalau salah undo aja lagi. Kalau misalkan udah benar, lanjut. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengalaman saya ngajar komputer di anak-anak sekolah itu ya berani mengeksplor aja. Kalau misalkan salah kita bisa undo gitu. Ini mungkin pengalaman ya mengesankan untuk saya. Jadi kalau saya pun belajar ya misalkan salah kita bisa undo ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut salah Bapak Ibu, ya silakan coba-coba saja mengeksplor. Terus kalau salah kita bisa undo ya. Kalau ini untuk rendering dan share project kamu. Jadi Bapak Ibu kalau mau share itu ya, biasa lambang 3 itu di share itu di render dulu. Ya biasa ya Bapak Ibu, di render dulu. Nanti setelah itu ini ada tombol klik itu pengaturan project kamu. Ya di situ kita klik ada kita bisa atur. Kalau yang tombol di bawah itu yang saya baru di bawah merah itu melihat timeline. Kadang layar itu tutup semua. Banyak layar itu bisa kita buka layar itu satu-satu Bapak Ibu. Jadi kalau ada banyak layar kita klik yang itu Bapak Ibu. Kadang tidak nampak layar yang di atas atau layar yang di bawah. Kalau tombol yang sebelah kiri ini Bapak Ibu itu berfungsi membawamu melihat ke akhir video atau ke awal video ya. Jadi kita mau cepat ke awal atau ke akhir video. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dicontohkan sedikit bagaimana cropping. Nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Cropping pemotongan video, crop. Kita biasakan masukkan video, kita mau potong tuh videonya. Jadi mungkin ini bukan mengajari yang nggak baik ya Bapak Ibu. Mungkin video itu ada yang nggak kita pingin tampilkan. Kita bisa potong video itu. Jadi gunanya kita potong video yang akan kita edit tersebut. Ya, crop ini ada trim to left of playhead. Jadi sebelah kiri bisa sebelah kanan. Ya, yang pengalaman juga ilmu yang baru juga saya dapatkan di waktu SRB itu adalah ada yang split at playhead. Jadi tengah ya, dipotong dua, nanti bisa dipotong tengah gitu. Kemarin tuh kita masih kiri dan kanan saja. Setelah kita belajar lagi, oh ternyata bisa dipotong tengah. Setelah potong tengah nanti bisa dipotong sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi memang semakin digali ilmunya semakin luar biasa Bapak Ibu. Saya kemarin waktu di SRB, sahabat rumah belajar itu ya
mengeksplor itu selama kurang lebih 3 hari, ya alhamdulillah narasumbernya lumayan cukup membantu kita dan memberikan ilmu yang baru. Ya, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Trim to left, jadi dipotong sebelah kiri. Kalau trim, potong sebelah kanan. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu mau ngedit video orang, ya gampang saja masukkan videonya, kita potong di sebelah kiri atau sebelah kanan. Biasanya kalau saya misalkan ada lagu, misalkan di awalnya ada intro ya Bapak Ibu. Intro yang mungkin tidak perlu ya, kita cut aja, kita trim aja sebelah kiri, atau di sebelah belakangnya nanti ada lagu itu, misalkan ada iklannya, jadi kita bisa potong trim to right. Jadi sangat berguna ya Bapak Ibu. Memasukkan video layer gitu. Yang berikutnya kita memasukkan video layer. Masukkan video layer ini dari awal tadi ya kita masukkan seperti biasa saja. Ya, Bapak Ibu, kita klik layer, di atas ada media, ada efek, ada overlay, ada teks, ada handwriting. Jadi kalau yang video layer itu yang paling atas media, itu bisa video, bisa juga gambar. Ya, masukkan di atas ada video, di bawah juga bisa ada video. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengekspor video 1 dan video 2 nanti. Jadi bisa dikecilkan itu. Ya, pengalaman di Sahabat Rumah Belajar itu video yang di atas atau aset yang di atas layar pertama, yang di dua layar kedua itu orangnya itu Bapak Ibu. Orangnya nanti saya contohkan Bapak Ibu ya. Nanti di bawahnya orangnya, nanti bisa video orangnya itu yang berbicara gitu untuk membuat video pembelajarannya. Ya Bapak Ibu, tolong ingatkan saya Bapak Ibu, nanti masukkan aset yang pertama, yaitu masukkan aset yang kedua berupa video. Berikutnya video itu bisa kita besar kecilkan Bapak Ibu ya, seperti tombol itu. Pengalaman kemarin rekan saya, Pak ini mengecilkannya bagaimana? Itu tinggal tarik aja, kita klik tahan, kita tarik, kita nanti contohkan ya, bisa besar bisa kecil Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan keinginan saja. Cara menggeser video layar pada timeline, tekan 2 atau 3 detik ya, karena agak terasa bergetar